Apa yang terjadi kalau Duhon benar-benar muncul, dan lo masih hidup di akhir zaman? Animasi ini menceritakan betapa mengerikannya akhir zaman. Perang dunia kembali terjadi dan memicu kekacauan di berbagai belahan dunia. Ketegangan politik muncul di mana-mana. Ekonomi di setiap negara mengalami krisis, mata uang tidak lagi berlaku. Banyak warga melakukan demonstrasi hingga penjarahan demi bertahan hidup. Media massa dipenuhi berita panas yang terus mengabarkan perkembangan perang. Media juga mengumumkan penutupan seluruh aktivitas kerja dan sekolah karena kekacauan telah terjadi di hampir semua negara. Tak lama kemudian, media mengabarkan bahwa perang nuklir siap diluncurkan di berbagai negara. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar di mana-mana. Dunia dipenuhi kabut asap yang sangat panas, tebal, dan gelap. Dalam sekejap, internet menghilang, seluruh jaringan komunikasi terputus, dan listrik padam total. Seorang anak muda bernama Zul beruntung karena saat kekacauan terjadi di luar sana, ia bersama kedua orang tuanya dan dua adik laki-lakinya berada di rumah. Kedua orang tuanya sangat mengkhawatirkan keluarga mereka yang berada di luar. Namun mereka tidak bisa menghubungi siapapun karena jaringan benar-benar terputus. Hal yang sama dirasakan Zul yang juga mengkhawatirkan sahabat-sahabatnya. Zul tidak bisa tinggal diam. Ia sangat yakin bahwa dirinya sedang berada di masa akhir zaman yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ia meyakini bahwa kabut tebal, gelap, dan panas yang beracun itu adalah Tuhan. Zul mulai berpikir untuk mengumpulkan orang-orang agar bisa bekerja sama tanpa konflik. Ia ingin mengajak kelompok-kelompok yang selamat untuk menuju Madinah dan Mekah sebelum datangnya Dajjal. Dengan tekad yang kuat, Zul menyiapkan perlengkapan, jaket kulit, masker, helm, sarung tangan, sepatu, serta es batu untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Ia bersiap keluar rumah untuk mengumpulkan makanan, minuman, mencari kelompok, serta menemukan teman-teman dan keluarganya. Sebelum pergi, Zul berpesan kepada keluarganya bahwa hanya dirinya yang akan keluar rumah. Ia meminta ayahnya untuk mengikat ibunya dan mengunci pintu, karena ia khawatir Dajjal akan segera datang. Zul meyakinkan bahwa ia akan kembali ke Zul pun keluar menggunakan motornya, menerobos kepulan asap tebal yang menyelimuti dunia. Di perjalanan, ia melihat pemandangan mengerikan, banyak mayat bergelimpangan di jalan. Suasana di luar benar-benar sepi dan mencekam. Zul tiba di sebuah minimarket. Tempat itu sunyi, seolah tidak ada manusia tersisa. Ia merasa uang sudah tidak berguna lagi, sehingga ia mengambil berbagai makanan dan minuman, terutama mie instan, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Dua orang datang dan menodongnya dengan senjata tajam. Mereka berkata bahwa minimarket itu milik mereka, dan Zul harus pergi atau mati. Zul mengangkat kedua tangannya dan berkata bahwa ia akan pergi. Ia tidak membutuhkan semua itu, yang ia butuhkan hanyalah teman dan keluarganya. Ia pun meninggalkan tempat itu. Kamu iklanin video di medsos tapi sepi penonton dan prospek. Mau bikin video iklan cerita kayak begini, yang bikin FYP mancing banyak penonton dan prospek. Buruan langsung aja klik link di bio akun ini, hubungi admin Mitra Multimedia. Order video sekali, bisa nyetak uang berkali-kali. Dalam perjalanan, Zul melewati pasar yang penuh dengan kelompok penjara. Kekacauan terjadi di mana-mana. Akhirnya, Zul tiba di rumah temannya, Fahri. Ia melihat Fahri berada di rumah bersama adiknya, Aninda, yang sedang sakit parah. Fahri berniat keluar untuk mencari obat demi menyembuhkan adiknya. Namun, Zul mencegahnya dan mengajak Fahri untuk berkumpul di rumahnya sambil mencari obat di perjalanan. Fahri berkata bahwa mereka juga harus mengajak Fuad, tetapi kemungkinan Fuad sedang mencari obat di tempat lain. Zul menolak untuk menunggu karena kondisi adik Fahri mendesak. Namun Fahri tetap bersikeras, karena Fuad adalah sahabatnya. Beberapa waktu kemudian, Fuad tiba tanpa membawa apapun. Ia menjelaskan bahwa apotek di sekitarnya sudah dijarah habis. Zul menyarankan agar mereka membawa Aninda ke rumahnya. Ia berharap ibunya bisa membuat ramuan untuk membantu meredakan penyakitnya,
Sambil mereka mencari obat dan bahan pangan, di tengah krisis, air bersih menjadi sangat langka. Selama ini orang mengandalkan pompa air yang menggunakan listrik, tetapi karena listrik padam total, air kini lebih berharga daripada emas. Setelah tiba di rumah Zul, Aninda diberi minuman ramuan dari ibunya. Sementara itu, Zul, Fahri, dan Fuad segera keluar untuk mencari obat dan bahan pangan sebelum berangkat. Zul berkata kepada mereka bahwa ini bukan lagi soal moral, melainkan soal bertahan hidup. Jika kelompok penjarah tidak mau bekerja sama, mereka harus melawan, namun tidak boleh membunuh kecuali dalam keadaan terpaksa. Mereka pun membawa senjata seadanya seperti stik kayu dan senjata tajam untuk berjaga-jaga. Mereka menemukan sebuah apotek kecil yang masih tertutup dan belum dijarah. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengumpulkan berbagai obat penting, namun tiba-tiba, sekelompok 5 orang datang dan menodongkan senjata tajam kepada mereka, meminta semua barang atau nyawa mereka. Tiba-tiba terdengar suara tembakan airsoft gun dari belakang yang mengenai kepala para penyerang. Sesosok pria berseragam militer muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka. Semua terkejut. Mereka membuka helm masing-masing, dan ternyata pria itu adalah sahabat mereka, John. John menceritakan kesedihannya. Saat ia pulang ke rumah, ia mendapati rumahnya telah dijarah, dan keluarganya, ibu, ayah, serta adiknya, dibunuh oleh kelompok penjarah yang sama. Zul berkata bahwa mereka tidak harus membunuh. Mereka bisa mengajak orang lain bekerja sama dan membentuk kelompok yang kuat untuk bertahan hidup dan menuju Mekah bersama. Namun John menolak. Ia mengatakan bahwa hukum negara sudah tidak berlaku. Dunia telah benar-benar kacau. Ia terpaksa melakukan itu karena mereka telah membunuh seluruh keluarganya. Febri sedang mengendarai motornya sendirian di jalan. Ia bertemu seseorang yang berjalan kaki. Ternyata itu adalah Rizal, salah satu temannya. Rizal berkata bahwa sebelum dunia menjadi kacau, mereka sering berkumpul di rumah Zul. Ia mengajak Febri untuk kembali ke sana. Rizal juga menceritakan bahwa keluarganya telah dibantai oleh penjarah, dan ia berhasil melarikan diri. Sementara itu, Febri beruntung karena keluarganya masih selamat di rumah. Mereka pun memutuskan untuk menuju rumah Zul bersama. Zul, Fahri, Fuad, dan John akhirnya berhasil kembali ke rumah Zul dengan selamat, membawa obat-obatan dan bahan pangan. Beberapa menit kemudian, Febri dan Rizal tiba di rumah tersebut. Lanjut part 2.